Adeti Karniagula, NIM 8604039888. Pada kesempatan ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Ada beberapa pertanyaan dari tugas filsafat ilmu ini. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Jadi, jawaban menurut saya, filsafat ilmu itu berperan mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan cara menetapkan dasar-dasar tentang apa yang menjadi objek kajian pendidikan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan pendidikan yang benar dan sah, serta nilai apa saja yang harus dijunjung tinggi di dalamnya. Melalui prinsip-prinsip keilmuan, filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar berisi anggapan atau kebiasaan semata, melainkan memiliki landasan teori yang kokoh, metode yang sistematis, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga keberadaannya sebagai disiplin ilmu yang sah dan bermakna tetap terjaga. Selain itu, filsafat ilmu juga menanamkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan ke dalam setiap konsep dan teori pendidikan, agar ilmu tetap relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Jadi jawabannya atau menurut saya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menjadi wadah penerapan sekaligus sumber pengujian bagi gagasan-gagasan filsafat ilmu itu sendiri. Melalui praktik ini atau melalui praktik pendidikan, berbagai pemikiran filsafat mengenai hakikat pengetahuan, cara memperolehnya, dan tujuan pengetahuan diuji keberlakuannya dalam kehidupan nyata, sehingga filsafat ilmu itu tidak hanya menjadi teori abstrak, tetapi berkembang menjadi pemikiran yang terus diperkaya oleh pengalaman dan kebutuhan manusia. Di samping itu, atau selain itu, pendidikan ini juga berfungsi untuk mewariskan, menyebarluaskan, dan menanamkan cara berpikir kritis, rasional, dan sistematis yang merupakan inti dari filsafat ilmu kepada generasi penerus, sehingga tradisi berpikir ilmiah tetap hidup dan berkembang dari waktu ke waktu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau? Analisislah ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan karena memiliki 3 landasan utama yang dapat membedah masalah secara mendalam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ada juga menurut peran-peran tersebut. Yang pertama, peran ontologi. Menurut peran ontologi, filsafat ilmu itu menelaah hakikat pendidikan. Misalnya menanyakan apa itu pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik, dan apa tujuan akhir pendidikan itu sendiri. Sehingga kita memahami inti dari persoalan yang dihadapi. Ada juga secara epistemologi. Menurut secara epistemologi, filsafat ilmu itu menelaah bagaimana pengetahuan pendidikan itu diperoleh, disusun, dan dibuktikan kebenarannya, sehingga kita dapat menilai apakah cara yang digunakan dalam mengatasi masalah pendidikan sudah tepat dan ilmiah. Ada juga secara aksiologi. Secara aksiologi, filsafat ilmu itu menelaah
nilai, dan kegunaan dari segala upaya pendidikan, yaitu apakah tindakan atau kebijakan pendidikan tersebut baik, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ketiga aspek atau ketiga peran tersebut bekerja sama untuk menguraikan masalah pendidikan dari akarnya, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih tepat dan mendasar. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Jadi menurut saya, jawabannya atau menurut saya terdapat banyak contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Salah satunya dalam penyusunan kurikulum pendidikan. Berdasarkan aspek ontologi, kurikulum disusun dengan menentukan materi apa saja yang dianggap penting dan sesuai hakikat perkembangan peserta didik. Berdasarkan aspek epistemologi, kurikulum menentukan metode pembelajaran yang tepat, apakah melalui penemuan, penelitian, atau juga pengalaman langsung, agar pengetahuan dapat diterima dan dipahami dengan benar. Ada juga berdasarkan aksiologi. Menurut aksiologi, kurikulum memuat nilai-nilai moral dan karakter agar proses pendidikan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak baik. Ada juga contoh lain yang terlihat dalam kebijakan pendidikan yang menekankan pada pemerataan kesempatan belajar. Hal ini lahir dari pemikiran filsafat yang menganggap setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, penerapan terlihat saat guru mengajak siswa berpikir kritis, bertanya, dan membuktikan gagasan, yang merupakan cerminan langsung dari cara berpikir ilmiah yang dikembangkan oleh filsafat ilmu. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan jawaban tersebut yaitu bahwa hubungan ini menunjukkan bahwa ilmu pendidikan menjadi kuat dan bermakna jika berlandaskan filsafat ilmu. Dan sebaliknya, filsafat ilmu terus tumbuh dan bernilai karena terus dikembangkan secara diterapkan serta diterapkan melalui dunia pendidikan. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai tugas dari filsafat ilmu ini. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon untuk dimaafkan dan juga dimaklumi. Saya Dite Karnia Gule mengucapkan terima kasih.